Shalom Jemaat terkasih, senang kembali bertemu dengan saudara semua dalam perayaan Natal Bethesda Church bersama kami Bloom Women's Ministry yang merupakan divisi pelayanan bagi kaum wanita yang berada di bawah naungan Bethesda Church. Suatu sukacita dan kehormatan besar bagi kami dapat melayani pekerjaan Tuhan bagi kaum wanita serta menjadi kesaksian hidup tentang kasih karunia Tuhan. Bicara mengenai Natal, bicara mengenai momen spesial bagi orang percaya. Kenapa? Karena kita bicara mengenai kasih Allah yang sungguh sangat luar biasa, or the story of amazing love. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan apapun hari ini tantangan saudara, apapun keraguan yang ada di dalam pikiran dan hati saudara, ketahuilah bahwa Allah mengasihi saudara-saudara. Melalui perayaan Natal kali ini, Bloom Ministry ingin saudara-saudara melihat dan mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, memiliki hati yang selalu ingin menyelamatkan saudara-saudara di setiap area kehidupan saudara-saudara. Itulah yang akan menjadi kekuatan kita semua. Blessed Christmas, everyone! Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. As the years went by, we learn more about gifts, the giving of ourselves and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of love, all because of love. We were the reason that he gave
Setiap orang di dunia ini pasti menghadapi masalah. Ketika orang dunia menghadapi masalah, maka masalah itu akan menjadi benar-benar masalah. Tapi tidak demikian dengan orang percaya. Karena kita mempunyai seorang juru selamat bernama Yesus Kristus yang isi hatinya adalah untuk menolong kita, menyelamatkan kita di area seluruh kehidupan kita, menyelamatkan kita dari semua masalah kita. Ya, dan saya percaya setiap kita pasti pernah melihat dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita juga pernah melihat dan mengalami sendiri bagaimana juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, menyelamatkan kita, memberkati kita secara ajaib pada saat yang tepat, di tempat yang tepat, at the right time and at the right place. Dan hari ini sudah ada bersama kita seorang wanita, istri dan ibu yang mungkin menurut kacamata dunia adalah orang yang biasa-biasa saja. Namun beliau telah mengalami sendiri ya bagaimana Tuhan menyelamatkan secara ajaib keluarganya. Langsung saja kita sapa ya, Ibu Feli. Apa kabar Ibu Feli? Apa kabar, Bu? Baik, puji Tuhan baik. Cantik sekali hari ini. Terima kasih. Iya, ini kita semua dalam suasana Natal ya, suasana yang siap penuh dengan menyambut sukacita. Puji Tuhan, amin. Oke, nah hari ini kan kita ingin berbincang lebih jauh dengan Ibu Feli tentang bagaimana Tuhan kita, juru selamat kita ini menyelamatkan keluarga Bu Feli dengan cara yang ajaib. Mungkin boleh diceritakan kepada jemaat terkasih semua. Tapi Bu Bunga, sebelum kita lanjutkan dengan apa yang ingin diceritakan Bu Feli hari ini, mungkin Ibu Feli bisa ceritakan dulu latar belakangnya Bu Feli apa, keluarganya bagaimana, pekerjaannya apa, supaya kami dan juga pemirsa di rumah bisa mengenal sosok Bu Feli lebih dekat. Shalom, nama saya Felicia. Biasanya saya dipanggil Feli. Saya seorang ibu rumah tangga dengan seorang putri yang sudah remaja. Sehari-hari saya menjalankan usaha catering rumahan. Ya, walaupun ordernya nggak terlalu banyak, tapi saya tetap bersyukur pada Tuhan seperti yang telah diajarkan di Bethesda Church mengenai Injil kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan kan berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala perkara karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Amin. Ya. Amin. Nah, aku tadi pengen tahu nih, lanjutin lagi. Bagaimana sih, kenapa sih apa yang dialami oleh Bu Feli di tahun 2020 ini gitu kan? Mungkin bisa diceritain sama pemirsa sekalian di rumah. Ya, tahun 2020 ini, terutama pertengahan tahun ini, kami sekeluarga mengalami pergumulan dengan kontrakan rumah kami yang sudah berakhir masa kontraknya. Jadi kami mengalami pergumulan, tantangan untuk membayar kontrakan rumah. Jadi selama ini maksudnya kayak Bu Feli dengan keluarga tuh selama berkeluarga mengontrak gitu? Iya, Oke. dari sejak awal menikah itu dari tahun 2005 saya selalu mengontrak. Asik. Iya. Terus Jadi- gimana Bu? Nggak, jadi belum pernah punya rumah. Iya. Jadi selalu pindah-pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Iya. Oke. Gitu. Oke. Nah berarti tadi kan saya kan berarti Ibu ngalamin pergumulan hebat karena merasa ini kontrak rumah gitu kan yang kesekian tahunnya lagi ya Bu, dan Iya. saat ini dengan kondisi pandemi kita tahu sendiri ekonomi pasti berpengaruh ya. Iya. Nah terus pergumulan apa sih yang membuat hatinya Bu Feli dan keluarga berbeban berat ya di tahun 2020 ini? Iya, jadi pada masa ini emang perekonomian keluarga kami sedang lesu ya, apalagi pandemik ya. Pandemik tuh benar-benar parah ya. Iya. Boro-boro mau beli rumah, Iya. bayar kontrakan rumah aja nggak bisa kan? Susah ya. Susah. Oh. Apalagi beli rumah, harga rumah di Jakarta udah tinggi, udah mahal. betul, Ya. betul. Ya, Jadi ya. ya kami tetap terus berdoa, selalu ingat Pastor Ivan tuh selalu dalam khotbahnya selalu berfirman tuh dengan firman-firman kasih karunia-Nya, terus Ya. selalu mengatakan kalau kita itu adalah anak yang paling disayang sama Tuhan, ya kan? Wow. Terus kita adalah orang yang sudah dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan kita. Ya, betul. Jadi ya sejak saat itu ya saya selalu memposisikan diri saya itu sebagaimana saya menjadi anak yang paling disayang sama Tuhan dan sebagai orang yang sudah dibenarkan. Yes, dahsyat sekali itu Bu. Terus kuncinya Ibu dalam menghadapi masalah ini, pergumulan demi hari berakhirnya masa kontrakan rumah itu kan semakin mendekat nih. Sedangkan keuangan belum tentu siap kan. Jadi semakin mendekati hari itu, apa yang Bu Feli lakukan bersama keluarga? Kalau sebagai manusia sih kalau dipikirin terus sih udah pasti stres ya. Ya, Tertekan, udah pasti Ya. sedih, udah campur aduk jadi satu deh. ya, ya. Saya udah nggak tahu lagi, udah pokoknya sekeluarga itu udah ya tetap rest aja seperti yang Pastor Ivan bilang, tetap rest, tenang,
Jadi kita nggak merasa cemas. Emang sih ada dikit-dikit cemas sama manusia ya. Nggak mungkin lah, betul, ya kan? betul. Pasti sedih juga ada, kepikiran juga pasti ada. Tapi berusaha tetap fresh, tetap tenang gitu. Pasti Tuhan yang kasih jalan keluar. Pasti Tuhan yang bukakan pintu-pintu yang baik buat kita sekeluarga. Walaupun kami merasa kita udah ngelakuin yang semaksimal mungkin nih, udah semaksimal mungkin, udah yang sebaik mungkin. Tapi ya udahlah, kita serahin semuanya, hanya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kemanusiaannya udah dibuang deh. Jadi intinya kuncinya tetap fresh, tenang, percaya sama Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kan tahun ini tahun dibukakannya pintu-pintu yang baik. Yes. Ya kan tema tahunan gereja kita kan itu. The year of open doors ya Bu Ida. Ya, tadi kan kita sudah sempat mendengar ya Bu Ida tentang pergumulan Bu Feli, tentang masalah rumah tinggal, kontrakan, bahkan sampai tahun 2020 ini juga ya. Nah, sekarang kita ingin tahu lebih jauh bagaimana akhirnya Tuhan Yesus Juru Selamat kita menyelamatkan Bu Feli secara ajaib. Ya, jadi ceritanya pada saat masa pandemik itu saya mendengar kabar duka dari tante suami saya meninggal dunia. Pada saat itu kami kaget karena kami emang sebenarnya nggak terlalu deket dan ketemu pun udah lama sekali, udah puluhan tahun yang lalu pada saat anaknya merit. Waktu terakhir ketemu paling suami saya yang ketemu karena minta bantuan, minta tolong, jadi ya datang pergi gitu. Jadi kami pun nggak tahu sakitnya apa, sakitnya kenapa. Jadi pada saat pandemik itu kita kan nggak bisa nengokin ke rumah sakit juga. Dan pada saat meninggal pun kita nggak bisa ikut ke kuburan juga karena ikut protokol COVID kan. Jadi pada saat itu yang hanya dibatasin dari orang gereja, beberapa orang aja yang bisa ikut ngubur tante saya itu. Gitu. Jadi tante saya ini biasanya tinggal di rumahnya ini seorang diri karena dia mempunyai 2 orang anak, tapi kedua anaknya itu sudah berkeluarga dan menetap di luar negeri. Ya, jadi ke Jakarta atau ke Indo pun itu jarang sekali gitu. Paling tantenya yang mamanya yang ke sana gitu. Seringnya begitu. Jadi udah nggak deket ya kan, udah lama nggak ketemu, terus tante juga dipanggil Tuhan, sama anak-anak udah di luar negeri juga. Ini apa yang terjadi nih? Dengan maksudnya apa hubungannya dengan cerita tante dan kondisi pertolongan Tuhan? Kondisi Ibu Feli, kontrakan rumahnya udah hampir habis ini. Ya, saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan dan semua ini karena Tuhan. Saya percaya bukan karena dalam sisi manusia sih udah pasti nggak mungkin ya, ini pasti semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi pada saat itu kedua anaknya itu Tuhan yang menggerakkan hati kedua anaknya memberikan rumah yang ditinggali tante suami saya itu kepada kami sekeluarga untuk kami tinggali kan. Jadi kami saat itu yang sedang bingung cari kontrakan rumah ya kan. Uang dananya pun nggak kekumpul-kumpul, nggak cukup. Jadi pada saat itu kedua anaknya digerakkan hatinya untuk memberikan rumah itu kepada kami sekeluarga untuk kami tinggali dengan cuma-cuma dan tanpa syarat apapun. Tunggu, ini diberikan apa? Dipinjamkan. Ya. Jadi diberikan secara cuma-cuma tanpa biaya apapun. Sah ya, ini maksudnya secara hukum sah diberikan begitu kepada Bu Feli. Ya. Wow, ini aku merinding loh dengar ceritanya Bu Ida. Maksudnya ini pasti campur tangan Tuhan karena kita ngomongin nggak terlalu dekat gitu kan. Tante jauh, jarang ketemu, anaknya di luar negeri. Kok tiba-tiba ketika mamahnya atau tantenya berpulang ke rumah bapak gitu kan, mereka ingat memberikan rumah ini kepada Bu Feli dan keluarganya. Betul. Kalau dihitung secara hitungan dagang gitu ya kan lumayan kalau itu rumah dijual ya. Iya, kalau saya jadi anak kan dijual aja. Iya, kalau saya juga gitu kali, aduh bunga malu jadinya nih. Tapi ini nyata bahwa Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya ya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Luar biasa. Terus apa lagi Bu? Apakah rumah ini terus atau ada lagi yang diberikan kepada Bu Feli? Ya, jadi rumah itu diberikan kalau Tuhan mau kasih itu memang Tuhan kasih nggak pernah setengah-setengah ya. Tuhan tuh kasih tuh bahkan sampai luber. Sampai kita aja udah nggak tahu, kelebihan banget gitu kan. Jadi Tuhan tidak kasih rumah itu secara kosong, tapi Tuhan itu kasih rumah beserta isi-isinya. Dan isi di rumah itu masih ada beberapa barang yang baru
dibeli tapi belum sempat dipakai karena keburu meninggal tante saya itu. Jadi waktu itu di rumah itu masih ada kulkas yang baru, TV baru, dispenser baru. Terus ada lagi pompa air yang saat itu masih baru dibetulin, jadi baru dibetulin dan baru diganti. Jadi kami merasa itu Tuhan itu udah sediain rumah buat kami tinggali, tapi dengan barang-barang yang ada di dalamnya yang udah siap kami pakai juga gitu. Seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan berkata bahwa Engkau akan mendiami negeri yang tidak perlu kau gali sumurnya, tidak rumah yang tidak engkau bangun, semuanya udah komplit gitu, perkakasnya pun juga yang indah-indah. Ini luar biasa banget nih terjadi bukan hanya di zaman bangsa Israel dulu, zaman sekarang modern days. Betul, Ini karena kayak kita sudah menerima ya ya. warisan janji buat orang-orang yang percaya. Yes, betul. Terus ada apa lagi Bu? Aku jadi penasaran tadi ada kulkas, ada TV, kayak semuanya benar-benar kasih Tuhan yang terbaik ya gitu. Ya Tuhan selalu berikan yang terbaik buat kita, padahal kita belum tentu berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Tapi Tuhan selalu tepat janji, tepat waktu, tidak pernah terlambat. Waktu itu saya ingat sebelum masa pandemik saya jalan-jalan ke sebuah mall sama anak saya, dan di sebuah mall itu anak saya masuk ke sebuah toko, terus dia mencoba alat fitness dan dia coba 2 alat fitness di situ. Dan dia ngomong sama saya, "Mih, boleh nih alat fitness ini boleh nih kita beli," gitu kan. Udah, saya cuma bilang aja sih, saya sambil lewat aja gitu kan. Terus udah, akhirnya saya pulang ke rumah dan saya udah beberapa bulan kemudian saya nggak pernah ingat lagi kejadian itu kan. Dan bener-bener saya nggak ingat. Tapi setelah saya masuk ke rumah tante saya itu, saya lihat di halaman belakang, ternyata di rumah itu ada 2 alat fitness. Waduh. Yang ada di mall itu, dan dari bentuk, warna, sama mereknya itu serta fungsinya sama persis sama yang anak saya coba di mall tersebut. Saya merasa padahal saya merasa hal itu nggak penting ya. Saya merasa saya juga udah lupa saya sendiri. Tapi ternyata Tuhan nggak pernah lupa, dan ternyata bagi Tuhan itu adalah suatu hal yang penting, dan Tuhan memperhitungkan itu gitu. Dan Pastor Ivan juga pernah berkata, what matters to you matters to him. Apa yang penting untuk kita penting bagi Tuhan. Mazmur 37 juga berkata, Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ini luar biasa sekali loh. Ya, aku juga jadi ingat ya Bida, firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan memberikan jauh melampaui apa yang kita doakan dan kita harapkan. Betul. Iya. Nah, ini kan tadi Bu Feli sudah dijawab sama Tuhan dengan cara ajaib banget. Itu bahkan lebih dari apa yang secara logika manusia kayaknya nggak mungkin. Luar biasa gitu banget, sangat luar biasa. How do you feel? Untuk rasanya sih, saya udah nggak bisa ngomong dengan kata-kata. Saya cuma bisa, Tuhan Yesus itu membuat kita merasa sebagai manusia yang penting di mata Dia. Kita menjadi manusia berharga di mata Dia. Saya benar-benar merasa saya itu sebagai benar-benar anak yang paling disayang sama Tuhan, dan sebagai orang yang sudah dibenarkan dalam Tuhan Yesus. Jadi saya merasa saya itu sebagai orang yang merdeka, dan Tuhan Yesus memperhitungkan saya. Bu Feli, pernah nggak Bu Feli dengan keluarga atau mungkin dengan anaknya berdoa, menuliskan sesuatu atau meminta sesuatu kepada Tuhan begitu? Pernah. Oh pernah ya Bu? Waktu itu awal tahun 2020 kalau nggak salah, di Bethesda Church itu dibagiin Wiscard. Di situ ada 3 permohonan, jadi kita tulis isinya. Salah satu permohonan itu saya tulis, Tuhan, saya minta rumah supaya saya nggak ngontrak lagi. Dan ternyata Tuhan benar-benar mengabulkan doa saya Di tahun Open Doors. dan Tuhan benar-benar membukakan pintu-pintu yang baik buat saya dan keluarga saya. Aduh luar biasa. Apa Bu Feli bawa Wiscard-nya hari ini? Bawa. Aku lihat isinya ya Bu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Ya,
Ya, oke. Jadi ini adalah wish card yang dibagikan ya waktu di awal tahun 2020 oleh Bethesda dengan tema The Year of Open Doors, di mana Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang baik ya buat kita semua anak-anaknya. Dan aku di sini melihat sendiri langsung tulisannya Bu Feli ya. Bu Feli menulis ingin punya rumah, tidak ngontrak lagi, dan setelah 15 tahun Tuhan jawab. Yes. Luar biasa. Bisa lihat Bu Bunga? Yes. Wah, ini luar biasa ya Bu. Sebelum puji tahun Tuhan. berakhir, sebelum kontrakan Ibu berakhir, Tuhan sungguh-sungguh berikan. Ya, bahkan melebihi dari apa yang pernah Bu Feli minta. Di sini Bu Feli minta rumah, tapi Tuhan berikan rumah, berikut perkakas-perkakasnya. Sungguh Tuhan Yesus baik Bu Feli ya. Terima kasih Bu Feli untuk waktunya. Saya sungguh bersyukur Bu Feli hari ini datang untuk memberikan kesaksian. Kami sungguh sangat diberkati ya Bu Bunga ya. Dan saya percaya para pemirsa di rumah juga mengalami yang sama, merasakan berkat yang sama dari kesaksian Bu Feli. Terima Ya. kasih Bu Bunga, Bu Ida untuk waktunya juga untuk mendengar kesaksian saya. Ya. Semoga kesaksian saya bisa menjadi berkat buat teman-teman semua, bisa memberi kekuatan juga kepada teman-teman semua, Amin. terutama yang mengalami hal yang sama seperti saya dan keluarga saya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga ya Bu ya. Amin. Ya, Terima Tuhan kasih. Yesus berkati juga, Bu. Amin. Terima kasih. Saudara terkasih, kita sudah melihat dan mendengar betapa luar biasa kasih dari Tuhan dan Juru Selamat kita yang selalu memiliki hati untuk menyelamatkan, dan hatinya selalu ada untuk orang-orang yang terhilang, untuk orang-orang yang terakhir dan terbelakang, serta untuk orang-orang yang tidak diperhitungkan di mata dunia. Saudara, apapun keadaan saudara hari ini, apakah saat ini sedang merasa gagal, merasa tidak berguna, merasa orang-orang di sekitar saudara tidak lagi memperhitungkan saudara, apapun keraguan yang Anda miliki di pikiran ataupun di hati saudara, yakinlah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan Anda. Jika Anda tengah mempertanyakan apakah Tuhan masih ada bersama saya, jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan saya, apakah Tuhan benar mau menolong saya? Jangan kecewa, jangan putus asa, tetap semangat, tetap menantikan pertolongan dan keselamatan dari Juru Selamat dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena melalui Natal ini kita kembali diingatkan bahwa Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita mempunyai hati yang rindu menyelamatkan, menjawab doa kita secara sempurna dan tepat pada waktunya dan ajaib caranya. Kembali saudara-saudari diingatkan pula bahwa saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Heaven, come into this moment. Only in your presence, wasted hearts have come alive. Whisper love that words can fade up. Break this walls of silence. You are singing all my life. Oh, how wonderful your love for me, and oh, how beautiful your grace unending. My heart cries for you, Jesus, and my heart cries out. I will ever sing your praises. I will ever sing. Mercy found me in my failings. Take these shattered pieces, mend them in your nail-scarred hands. Freedom, faith with arms wide open. All my sins forgiven. I am yours forevermore. Oh, how wonderful your love for me, and oh, how beautiful your grace unending. My heart cries for you, Jesus, and my heart
will ever sing and oh, how wonderful your love for me, and oh, how beautiful your grace unending. My heart cries for you, Jesus, and my heart cries out. I will never sing your praises. I will never sing. Take me higher, draw me closer. Grace may thrill in every weakness. Jesus, I surrender. Take me higher, draw me closer. Grace may thrill in every weakness. Jesus, I surrender. Take me higher. Draw me closer.
Wah, bahannya sudah disiapkan semua ya, Estrin? Iya dong Mbak, udah saya siapin dari tadi nih bahan-bahannya. Wah, thank you lo Es. Udah repot-repot. Iya, sama-sama Kak. Kita mau belajar bikin apa nih Es hari ini? Hari ini kita mau bikin fruit tart. Oh, kenapa kok fruit tart? Nah, fruit tart itu kan gampang dibuatnya. Jadi setelah ini teman-teman bisa langsung praktek di rumah. Lalu buat acara Natal gitu kan bisa jadi salah satu rekomendasi karena gampang dibikinnya. Iya, benar. Asal jangan susah-susah ya, Estrin. Oh, pasti. Soalnya kita berdua yang pinter bikin kue loh. Iya, iya. benar. Saya cuma bisa bikin telur rebus, Mbak. Sama, saya juga cuma bisa bikin salad sama smoothie. Jadi gimana nih Es Nah, bikinnya? sekarang aku kenalin dulu ya bahan-bahan kulit pie-nya. Oke. Udah aku siapin nih, ada mentega, ada gula, telur, tepung, sama vanili. Nanti supaya agak wangi ya. Iya, kulitnya. benar. Wah, tepungnya halus sekali, Estrin. Sudah diayak ya? Iya Mbak, ini udah aku beli tepung yang terbaik. Ini kualitasnya tinggi banget, jadi nggak perlu diayak lagi. Coba dong lihat. Kayak apa sih tepung halus? Bener loh, nggak ada gumpalan sama sekali loh ya. Inget nggak, Pastor Ivan pernah cerita di Perjanjian Lama itu Yesus juga digambarkan sebagai tepung terbaik dalam korban sajian, fine flour gitu loh, nggak ada gumpalan sama sekali. He is all together lovely gitu. Oh iya, benar-benar. Kayak begini banget nih. Iya, persis ya. Dan tepung kan bahan untuk membuat roti. iya. Roti adalah gambaran tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Bener ya Mbak ya, bener loh. Dan dia lahir di Bethlehem. Bethlehem itu tahu nggak arti kata Bethlehem? Apa itu ya Kak? Pasti tidur nih waktu pesta khotbah nih. Aduh, jadi nggak enak nih Kak. Bethlehem itu artinya dari kata Beth dan Lehem. Beth itu artinya rumah, Lehem itu artinya roti. Jadi kalau Tuhan Yesus yang adalah roti hidup, dia lahir di Bethlehem, dia lahir di rumah roti. Gitu, luar biasa ya Kak ya. Ternyata Iya. tidak ada satu kata pun tertulis secara kebetulan dalam Alkitab ya. Yes, bener banget. Tapi sebelum kita bikin ini nih, Iya. base-nya untuk fruit tart, bisa nggak tunjukin kita cara bikin roti yang sesuai di Perjanjian Lama itu, roti tidak beragi? Gampang nggak? Yang itu yang namanya roti matzah ya? Ya, yang itu tuh. Oh iya. Susah nggak? Enggak, gampang kok Iya. Kak. Kita coba ya. Coba dong, Mbak ya. ingin Yuk. tahu. Nah, kebetulan nih udah aku siapin ada tepung, minyak, sama air. Minyak dan air kan tadi kamu bilang ya? Iya. Minyak dan air ini kan lambang dari Roh Kudus juga. Pada waktu Yesus ditulis Maria mengandung, kan ditulisnya kan Roh Kudus turun ke atas Maria sehingga mengandunglah dia. Berarti kan sama nih dengan apa yang sedang kita omongin hari ini nih. Iya, luar biasa sekali ya. Nah, jadi kalau kita mau buat roti itu, kita harus campurkan bahan-bahan ini buat dapatkan adonannya dulu. Oke. Jadi gampang banget, kita campurkan tepung Ya. sama air dulu, aduk rata. Setelah itu kita sambilan kasih minyak. Oke. Setelah itu kita akan ratakan adonannya, digiling dan diletakkan di atas loyang. Tusuk-tusuk pakai garpu atau pisau. Gitu. Dilukai bukan? Iya, bener-bener dilukai kata-katanya. Karena kalah dalam bahasa aslinya kan artinya dilukai. Benar-benar kayak ditusuk, dicambuk gitu loh. Oh gitu ya. Nah, adonannya kan setelah kita lukai, kita masukin ke dalam oven dipanggang 200 derajat sekitar 20 menit. Oh, oke. Nih, saya udah siapkan yang udah jadi. Ntar ya aku ambilin ya. Ini hasilnya. Wah, bentuknya benar-benar seperti tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan ya. Iya, bener persis banget loh. Iya, benar nih. Dari proses pembuatan roti ini, kita bisa melihat tentang Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini, lahir sebagai roti hidup di Bethlehem, mengalami penderitaan, dilukai, dicambuk, dihancurkan, menggantikan posisi kita, menanggung semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagian kita, dihukum oleh api murka Allah, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak dihukum melainkan peroleh keselamatan. Dan keselamatan bukan hanya berbicara tentang memindahkan kita dari neraka ke surga, tetapi keselamatan itu sendiri artinya adalah to make well, to save from danger and to prosper. Tuhan Yesus sudah menerima semua yang jahat, semua kutuk dan penghukuman, supaya kita semua yang percaya kepadanya menerima semua yang baik, menerima kesembuhan, berkat, perlindungan, dan kesehatan.
Yes. Luar biasa sekali ya. Kita ini sungguh diberkati ya. Kita punya Tuhan dan Juru Selamat yang hatinya itu selalu ingin menyelamatkan kita loh dari segala yang merundung kita, yang membebani kita gitu ya. Aku ingat cerita tentang Gideon nih. Kita tadi nih kan baru ngomongin roti. Ingat nggak kamu? Gideon, ayo aku sekolah minggu. Ajarin dong. Oke. Ada cerita nih di Perjanjian Lama di Hakim-Hakim tentang Gideon. Gideon ini Tuhan berkata kepada Gideon bahwa Gideon, kamu harus melawan bangsa Midian. Kemudian Gideon berkata, Tuhan, aku ini kan dari yang kaum yang paling kecil, dari suku yang paling muda atau juga paling kecil gitu kan, dan dia sedang sembunyi sebenarnya kan. Jadi aku nih nggak bisa, aku nih nggak punya kemampuan, seolah-olah berkata begitu gitu loh. Tapi Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, kalau kamu takut, kamu pergi ke perkemahan bangsa Midian dan dengarkan percakapan mereka. Kemudian si Gideon pergi ke perkemahan bangsa Midian, dia sembunyi-sembunyi, dia dengerin. Benar ada dua orang yang sedang berbincang-bincang, membicarakan tentang mimpi salah seorang dari mereka. Nah, mimpinya adalah begini, aku melihat ada sekeping roti turun dari bukit menggelinding menghancurkan perkemahan bangsa Midian sampai luluh lantah, hancur total gitu loh. Saat itu Gideon langsung tahu, ya berarti aku akan sanggup melawan bangsa Midian, karena sekeping roti jelai itu menggambarkan bahwa aku ini kan siapa gitu, hanya satu keping gitu loh. Tapi bersama Tuhan sanggup dia melakukan perkara besar. Dan roti jelai Ya. juga menggambarkan tentang Tuhan Yesus loh. Iya. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Wow, amin. Nah, dalam peperangan, permasalahan, dan tantangan apapun yang kita hadapin, sertakan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang akan berperang buat kita, dan kita akan melihat kemenangan. Amin. Amin. Jadi gimana nih bikin base untuk fruit tartnya segampang ini kah? Gampang kok Kak, prosesnya sama. Masa? Iya, nah resep dan cara buatnya nanti tersedia di IG Bloom. Oh, apa tuh? @bloom.ministry. Nanti cari di ini. Oke. IG-nya ya. Sip. Hai, shalom. Gimana nih Astrid, udah jadi kulit pie-nya? Udah dong Ci, kulit pie-nya udah jadi. Tinggal dekor dengan buah-buahan. Kalian udah bawa nih buah-buahannya? Udah juga dong, ini kita udah potong-potong kiwi, strawberry, anggur, dan raspberry. Ada blueberry sama jeruk juga. Wah, luar biasa, puji Tuhan kalau kayak gitu. Kita tinggal bikin fly-nya ya? Aku udah bawa bahannya. Ada telur, rum, tepung maizena, gula, dan susu. Ada yang kurang nggak bahannya? Enggak kok Ci, ini udah bener semua bahannya. Nah, sekarang kita langsung bikin fly aja yuk. Ayo. Oke, ini cara kita buat fly-nya ya teman-teman. Yang pertama kita pisahkan dulu kuning telur sama putihnya, karena saya cuma pakai kuning telur ya. Setelah kita pisahkan kuning telurnya, baru kita bisa campur dengan sedikit susu sama tepungnya supaya dia larut dulu. Kalau enggak ntar kita masak jadi ada gumpal-gumpalannya gitu. Kita campur dulu ini, lalu kita campurkan tepungnya nih. Terus sampai rata sama sedikit susu. Dan warnanya jadi bagus. Dari kuning telurnya juga. Nah, ini kalau udah rata, baru kita tambahkan lagi. Nggak boleh sekaligus. Kalau semuanya sekaligus masuk, dia bergumpal-gumpal. Nggak bagus adonannya. Oke, ini kan udah rata. Oke, kita rebus susu dulu ya. Kita mau rebus dulu nih susunya sama sebagian gula. Cici nggak salah pilih nih untuk bikin fruit tart ini sebagai menu Natal. Iya, betul banget. Kan Natal berbicara tentang kesukaan yang besar dan sukacita yang besar kita peroleh dari kelahiran Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, ini susunya kan sudah hangat ya. Kita masukkan nih adonan yang tadi.
kita sudah siapkan ya. Kita masukin adonannya sambil kita aduk nih ya. Diaduk sampai kental. Nggak boleh ditinggal, kalau enggak ntar dia mengeras, nggak enak. Oh gitu. Oh, ternyata gampang ya, Trin. Iya, Ci. Ciping juga bisa tuh bikin sendiri di rumah. Coba nanti. Iya, kan udah mau Natal nih, Ci. Wanginya enak loh Es nih. Iya dong. Udah mulai mengental tuh Es. Iya nih. dong aku yang aduk. Oh iya, ayo. Trin, udah jadi nih. Oh, udah kental nih. Oh ya udah, kalau gitu kita udah bisa matikan apinya dan kita biarkan flynya dingin dulu. Tapi aku udah siapkan fly yang ready nih. Udah aku simpen di kulkas, aku ambil dulu ya. Ikan ini ya, Es. Thank you, Ci. Boleh, Kak. Nah, Yang udah jadi. oh iya, ini yang tadi udah ready nih. Nah, ini hasil dari fly yang tadi. Yang tadi kan masih panas, ini udah saya siapin yang dingin. Jadi bisa langsung diisi ke fly tart-nya. Sambil aku siapkan fruit tart-nya ini. Tadi kan kita ada cerita Kak Ida yang soal cerita roti hidup ini. Gimana kalau Kak Ida ceritain, aku sambil dekorasi fruit tart-nya ya? Sip. Iya nih. Ayo kita mau dong. Tadi itu kita cerita tentang waktu bikin ini nih, waktu bikin base-nya. Esther itu pakai tepung terbaik. Jadi tepungnya tuh benar-benar halus banget, nggak ada gumpalan sama sekali. Jadi kita ingat tentang perjanjian lama, di mana di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai tepung terbaik, tidak ada gumpalan sama sekali. Dan di momen Natal ini kita jadi ingat juga bahwa ketika Yesus lahir itu kan di Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Yesus sendiri juga berkata bahwa akulah roti hidup gitu loh. Jadi semua proses waktu kita bikin ini base start ini sama dengan proses ini peristiwa yang sedang kita lewati hari-hari ini, yaitu momen Natal ini. Sehingga kita nih seperti diingatkan gitu loh bahwa iya ya, Yesus itu memang di hari Natal ini dia datang untuk apa sih? Untuk menjadi roti hidup bagi kita. Dia yang dikorbankan, yang dicambuk, yang disesah, yang bilur-bilurnya menyembuhkan kita, menanggung murka Allah. Tadi waktu di oven tuh kelihatan banget tuh bekas kena panas ovennya itu tuh kelihatan banget. Jadi dari situ kita melihat iya ya betul ya, arti Natal itu tuh sesuai banget dengan apa yang Alkitab ceritakan tentang Yesus. Amin. Keren banget ya Daya. Sama loh, waktu tadi kita siapin buat tadi kita juga dapat ilmu baru. Gimana bahwa kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini, kita nggak mungkin berduka cita. Seperti malaikat beritakan, joy to the world, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat kita, Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Wah, tidak kebetulan ya kita buat pie tart ini, kita jadi mengenal pribadi Yesus dan arti Natal sesungguhnya. Ya benar. Kita tidak ada alasan untuk takut, kecewa, putus asa. Sebab kita sudah memiliki juru selamat, Yesus Kristus. Amin. Jadi semangat ya teman-teman ya. Semangat. Malam kita bikin fruit tart sambil kita cerita ke keluarga tentang apa yang kita dapat hari ini. Betul. Kalau udah jadi, kita bisa foto bareng ya sama kuenya. Boleh dong, Ci. Mau dong. Keren loh ini, warnanya bagus banget. Keren banget. Nah, udah cantik nih. Keren banget, Es. Boleh aku potong ya? Iya, Ci. Minta tolong dong potongin. Aku potongin ya. Iya. Thank you ya, Ci. Ada yang mau nggak nih? Mau. Udah ya guys. Oke, semua kebagian deh. Mbak Ira dulu deh, nyobain. Aku juga mau Mau ya? Kita yang banyak strawberry boleh nggak? Enak banget ya, Trin. Thank you. Wangi segar-segar semua lagi. Nambah lagi? Teman-teman sekalian, jangan lupa ceritakan pada keluarga kita bahwa Tuhan Yesus itu seperti tepung yang terbaik dan dia adalah roti hidup. Biarlah yang kita sharing hari ini menjadi kekuatan, pengharapan, dan semangat baru
Oleh karena itu, marilah kita bersukacita di hari Natal ini. Kami dari Bloom mengucapkan Merry Christmas. Saudara terkasih, betapa kita diberkati memiliki Allah yang begitu mengasihi kita sampai memberikan anaknya yang tunggal yang paling dikasihi supaya kita bisa beroleh keselamatan. Sekalipun sekarang kita ada di tengah-tengah dunia yang gelap, jangan takut. Karena Natal mengingatkan kepada kita untuk bersukacita sebab seorang juru selamat sudah lahir. Tinggal tenang dan percaya dalam menghadapi segala sesuatu karena kita tahu kita mempunyai juru selamat yang selalu memiliki hati untuk menyelamatkan dalam seluruh area kehidupan kita. Dalam tinggal tenang dan percaya, rest and believe, itulah letak kekuatan kita. Selamat Hari Natal! Merry Christmas everyone! Dah!